Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B013 dengan mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Manajemen dengan dosen Pekampu Ibu. Itu akan menjelaskan bab 6 yang berjudul Perencanaan Manajerial dan Penetapan Tujuan. Sebelum mulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Natasha Catherine Juli dengan MPM akhir 017, lalu Eli Novianti Lestari dengan MPM terakhir 137, Roshida Miskiah Mariam dengan MPM terakhir 162, Rida Anora Kamala dengan MPM terakhir 163, Aninda Feliansyah dengan MPM terakhir 204, lalu Azul Faizan Naila Azahro dengan MPM terakhir 217, lalu Melody Reni Fania Sihotang dengan MPM terakhir 249, dan yang terakhir Michelle Nabila Abelia dengan MPM terakhir 369. Saya Anida Feliansyah akan menjelaskan tentang pengenalan tujuan dan rencana. Jadi, tujuan atau goal didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang diinginkan dan coba diwujudkan oleh perusahaan. Tujuan ini sangat penting karena perusahaan didirikan untuk memenuhi suatu maksud, dan tujuanlah yang menetapkan dan menentukan maksud tersebut. Kemudian rencana atau plan adalah cetak biru yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan alokasi sumber daya, waktu, tugas, serta tindakan lain yang diperlukan. Tujuan menentukan sasaran di masa depan, sementara rencana menentukan sarana yang digunakan di masa sekarang. Konsep perencanaan atau planning biasanya mencakup kedua konsep tersebut dan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada tingkatan tujuan dan rencana. Jadi tingkatan yang pertama ada pernyataan misi. Proses perencanaan itu dimulai dengan misi formal yang menentukan maksud dasar perusahaan yang ditujukan terutama untuk kalangan luar. Misi ini yang menjadi dasar bagi tujuan dan rencana strategis perusahaan. Untuk tingkatan kedua ada tujuan atau rencana strategis. Biasanya yang bertanggung jawab pada tingkatan ini yaitu manajer puncak. Manajer puncak bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan rencana strategis yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan. Kemudian yang ketiga ada tujuan atau rencana taktis. Yang bertanggung jawab di sini adalah manajer menengah, termasuk kepala divisi utama atau unit fungsional. Manajer divisi ini harus menyusun rencana taktis yang berfokus kepada langkah-langkah utama yang harus dikerjakan oleh divisinya sebagai bagian dari rencana strategis yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang terakhir ada tujuan atau rencana operasional. Rencana operasional ini mengidentifikasi prosedur atau proses tertentu yang diperlukan oleh tingkatan perusahaan yang lebih rendah, seperti departemen atau pegawai. Selanjutnya ada manfaat, tujuan, dan rencana. Yang pertama yaitu legitimasi. Maksud legitimasi di sini yaitu misi perusahaan menggambarkan maksud dan alasan keberadaannya. Selain melambangkan legitimasi bagi kalangan eksternal seperti investor, pelanggan, pemasok, dan masyarakat lokal, misi juga membantu mereka untuk memandang perusahaan secara positif. Kemudian, sebagai sumber motivasi dan komitmen, tujuan dan rencana akan meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dengan meminimalisasi ketidakpastian dan memperjelas hal-hal yang mesti mereka capai. Yang ketiga, sebagai alokasi sumber daya. Tujuan akan membantu para manajer memutuskan untuk bidang apa mereka harus mengalokasikan sumber daya termasuk pegawai, modal, dan peralatan. Selanjutnya, sebagai panduan tindakan. Tujuan dan rencana akan memberi arahan dengan memfokuskan perhatian kepada target-target tertentu dengan mengarahkan upaya pegawai untuk mencapai sasaran penting. Selanjutnya, sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan menetapkan tujuan dan melakukan perencanaan, para manajer memperjelas apa yang hendak dicapai oleh perusahaan. Sehingga seluruh keputusan perusahaan harus sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir sebagai standar kinerja. Karena menentukan hasil yang hendak dicapai perusahaan, tujuan juga berfungsi sebagai kriteria kinerja dan standar penilaian. Lanjut, ada proses perencanaan perusahaan. Keseluruhan proses perencanaan ini berguna bagi para manajer untuk mencegah berpikir terus-menerus mengenai aktivitas harian. Adapun tahapan atau proses dalam perencanaan perusahaan adalah yang pertama yaitu membuat rencana. Proses ini dimulai ketika para manajer membuat rencana perusahaan keseluruhan dengan menentukan visi dan misi, serta menentukan tujuan strategis perusahaan dengan jelas. Yang kedua yaitu menerjemahkan rencana. Mereka menerjemahkan rencana menjadi tindakan yang mencakup
mendefinisikan rencana dan sasaran taktis, membuat peta strategi untuk menyelaraskan tujuan, menyusun rencana kontingensi dan skenario, serta membentuk tim intelijen untuk menganalisis isu-isu utama persaingan. Kemudian yang ketiga, merencanakan operasi. Para manajer menjabarkan faktor-faktor operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, melaksanakan rencana. Adapun sarana untuk melaksanakan rencana meliputi manajemen bersasaran, panel instrumen kinerja, rencana sekali pakai, dan tanggung jawab terdesentralisasi. Kemudian yang terakhir yaitu memonitor dan mempelajari. Para manajer secara rutin akan mengevaluasi rencana untuk belajar dari hasil yang telah dicapai serta mengubahnya jika diperlukan. Dengan demikian, siklus baru proses perencanaan dilakukan. Saya Anida Feliansyah akan menjelaskan tentang pengenalan tujuan dan rencana. Jadi, tujuan atau goal didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang diinginkan dan coba diwujudkan oleh perusahaan. Tujuan ini sangat penting karena perusahaan didirikan untuk memenuhi suatu maksud, dan tujuanlah yang menetapkan dan menentukan maksud tersebut. Kemudian rencana atau plan adalah cetak biru yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan alokasi sumber daya, waktu, tugas, serta tindakan lain yang diperlukan. Tujuan menentukan sasaran di masa depan, sementara rencana menentukan sarana yang digunakan di masa sekarang. Konsep perencanaan atau planning biasanya mencakup kedua konsep tersebut dan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada tingkatan tujuan dan rencana. Jadi tingkatan yang pertama ada pernyataan misi. Proses perencanaan itu dimulai dengan misi formal yang menentukan maksud dasar perusahaan yang ditujukan terutama untuk kalangan luar. Misi ini yang menjadi dasar bagi tujuan dan rencana strategis perusahaan. Untuk tingkatan kedua ada tujuan atau rencana strategis. Biasanya yang bertanggung jawab pada tingkatan ini yaitu manajer puncak. Manajer puncak bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan rencana strategis yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan. Kemudian yang ketiga ada tujuan atau rencana taktis. Yang bertanggung jawab di sini adalah manajer menengah, termasuk kepala divisi utama atau unit fungsional. Manajer divisi ini harus menyusun rencana taktis yang berfokus kepada langkah-langkah utama yang harus dikerjakan oleh divisinya sebagai bagian dari rencana strategis yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang terakhir ada tujuan atau rencana operasional. Rencana operasional ini mengidentifikasi prosedur atau proses tertentu yang diperlukan oleh tingkatan perusahaan yang lebih rendah, seperti departemen atau pegawai. Selanjutnya ada manfaat, tujuan, dan rencana. Yang pertama yaitu legitimasi. Maksud legitimasi di sini yaitu misi perusahaan menggambarkan maksud dan alasan keberadaannya. Selain melambangkan legitimasi bagi kalangan eksternal seperti investor, pelanggan, pemasok, dan masyarakat lokal, misi juga membantu mereka untuk memandang perusahaan secara positif. Kemudian, sebagai sumber motivasi dan komitmen, tujuan dan rencana akan meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dengan meminimalisasi ketidakpastian dan memperjelas hal-hal yang mesti mereka capai. Yang ketiga, sebagai alokasi sumber daya. Tujuan akan membantu para manajer memutuskan untuk bidang apa mereka harus mengalokasikan sumber daya termasuk pegawai, modal, dan peralatan. Selanjutnya, sebagai panduan tindakan. Tujuan dan rencana akan memberi arahan dengan memfokuskan perhatian kepada target-target tertentu dengan mengarahkan upaya pegawai untuk mencapai sasaran penting. Selanjutnya, sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan menetapkan tujuan dan melakukan perencanaan, para manajer memperjelas apa yang hendak dicapai oleh perusahaan, sehingga seluruh keputusan perusahaan harus sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir sebagai standar kinerja. Karena menentukan hasil yang hendak dicapai perusahaan, tujuan juga berfungsi sebagai kriteria kinerja dan standar penilaian. Lanjut, ada proses perencanaan perusahaan. Keseluruhan proses perencanaan ini berguna bagi para manajer untuk mencegah berpikir terus-menerus mengenai aktivitas harian. Adapun tahapan atau proses dalam perencanaan perusahaan adalah yang pertama yaitu membuat rencana. Proses ini dimulai ketika para manajer membuat rencana perusahaan keseluruhan dengan menentukan visi dan misi, serta menentukan tujuan strategis perusahaan dengan jelas. Yang kedua yaitu menerjemahkan rencana. Mereka menerjemahkan rencana menjadi tindakan yang mencakup
mendefinisikan rencana dan sasaran taktis, membuat peta strategi untuk menyelaraskan tujuan, menyusun rencana kontingensi dan skenario, serta membentuk tim intelijen untuk menganalisis isu-isu utama persaingan. Kemudian yang ketiga, merencanakan operasi. Para manajer menjabarkan faktor-faktor operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, melaksanakan rencana. Adapun sarana untuk melaksanakan rencana meliputi manajemen bersasaran, panel instrumen kinerja, rencana sekali pakai, dan tanggung jawab terdesentralisasi. Kemudian yang terakhir yaitu memonitor dan mempelajari. Para manajer secara rutin akan mengevaluasi rencana untuk belajar dari hasil yang telah dicapai serta mengubahnya jika diperlukan. Dengan demikian, siklus baru proses perencanaan dilakukan. Sebelumnya perkenalkan, saya Elina Ventrestari dengan 3 NPM akhir 137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan perusahaan. Keseluruhan proses perencanaan dimulai dengan menetapkan misi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Misi perusahaan atau mission ini yakni menjabarkan nilai-nilai, cita-cita, dan dasar keberadaan perusahaan. Misi yang ditetapkan dengan jelas merupakan dasar dari penetapan tujuan dan rencana ke depan. Tentunya, tanpa misi yang jelas, tujuan dan rencana dibuat secara serampangan dan tidak mampu mengarahkan perusahaan. Selanjutnya ada pernyataan misi atau mission statement, adalah gambaran umum tujuan yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain yang sejenis. Nah, isi dari pernyataan misi ini biasanya berfokus pada pasar dan pelanggan serta menyebutkan upaya yang dikehendaki. Beberapa pernyataan misi menggambarkan karakteristik perusahaan seperti nilai-nilai perusahaan, kualitas produk, lokasi perusahaan, dan sikap terhadap pegawai. Selanjutnya yakni ada hubungan antara tujuan dan rencana perusahaan. Yang pertama ada tujuan strategis atau strategic goal, yakni pernyataan umum mengenai masa depan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Tujuan ini berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan bukan hanya dengan beberapa divisi atau departemen tertentu. Sehubungan dengan itu, ada rencana strategis atau strategic plans, yakni menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh suatu perusahaan guna mencapai tujuan strategis. Nah, perencanaan strategis cenderung bersifat jangka panjang dan bisa menentukan tindakan perusahaan selama 2 hingga 5 tahun mendatang. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam periode yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, yakni ada tujuan taktis. Nah, setelah menentukan tujuan strategis tadi, ada tujuan taktis atau tactical goals, yaitu hasil-hasil yang hendak dicapai oleh suatu divisi atau departemen di dalam perusahaan. Sehubungan dengan itu ada rencana taktis yang dibuat untuk membantu melaksanakan rencana strategis utama dan mencapai bagian tertentu dari strategi perusahaan. Rencana taktis ini biasanya memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada rencana strategis, misalnya hanya 1 tahun. Dan rencana taktis ini menentukan langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai departemen dan subunit perusahaan dalam menetapkan rencana strategis perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada tujuan operasional atau operational goals, adalah hasil yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu pegawai. Tujuan operasional ini bersifat pasti dan terukur. Sehubungan dengan itu, ada rencana operasional yang disusun di tingkat perusahaan yang lebih rendah untuk menentukan langkah-langkah dan tindakan untuk mencapai tujuan operasional dan untuk mendukung rencana taktis. Perencanaan operasional menentukan rencana manajer departemen, supervisor, dan individu pegawai. Rencana operasional juga harus dikoordinasikan dengan anggaran karena sumber daya harus dialokasikan untuk langkah-langkah yang ditetapkan. Keselarasan tujuan organisasi. Organisasi yang berhasil harus memiliki tujuan yang jelas dan saling terintegrasi. Setiap sasaran harus konsisten dan saling mendukung antar level organisasi. Pencapaian tujuan pada level bawah mendukung tujuan level yang lebih tinggi. Kinerja organisasi merupakan hasil kolaborasi dari individu, tim, dan unit kerja. Seluruh elemen harus bergerak harmonis untuk mencapai target dan misi perusahaan. Lalu adapun peta strategi. Peta strategi adalah gambaran visual faktor pendorong keberhasilan organisasi yang menunjukkan hubungan antara tujuan strategis dan rencana tindakan organisasi. Peta strategis membantu manajemen memahami hubungan sebab akibat antara target yang ingin dicapai, langkah operasional yang direncanakan, dan digunakan untuk menjamin keselarasan tujuan organisasi. Peta strategi memiliki perspektif, yaitu 4 perspektif utama. Yang pertama, pembelajaran dan pertumbuhan, yang mencakup peningkatan kemampuan SDM, pembelajaran berkelanjutan, dan budaya inovasi. Lalu adapun proses bisnis internal,
yang mencakup efisiensi proses, kualitas operasi, dan hubungan dengan pemasok. Lalu ada pelanggan yang mencakup kualitas produk dan layanan, keandalan operasional, dan solusi inovatif sesuai kebutuhan. Lalu dari keuangan yang mencakup pertumbuhan pendapatan, produktivitas dan efisiensi, lalu ekspansi pasar. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah proses yang dilakukan manajer untuk mengarahkan pegawai dan sumber daya agar mencapai hasil yang spesifik secara efisien dan efektif. Para manajer menggunakan sejumlah pendekatan perencanaan, yaitu yang pertama, manajemen bersasaran. Yang kedua yaitu rencana sekali pakai, yang ketiga yaitu rencana tetap. Baik, selanjutnya yaitu kriteria tujuan efektif. Kriteria tujuan efektif merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tujuan telah dirumuskan dengan baik sehingga dapat dicapai secara optimal oleh organisasi. Kriteria tujuan efektif harus memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, spesifik dan struktur. Yang artinya tujuan harus jelas dan tidak ambigu, dapat dinyatakan secara kuantitatif, kemajuan pencapaian dapat diukur. Contohnya, meningkatkan penjualan sebesar 10% dalam 6 bulan. Lalu yang kedua yaitu memiliki jangka waktu, yang artinya harus ada batas waktu pencapaian, lalu membantu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, lalu mempermudah evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu mencakup hasil penting, yang artinya tidak semua aspek harus dijadikan tujuan, fokus pada prioritas utama organisasi, serta membantu pemusatan perhatian dan sumber daya. Lalu yang keempat yaitu menantang tetapi realistis, yang artinya tujuan harus memotivasi, tidak terlalu sulit atau menurunkan semangat, serta tidak terlalu mudah sehingga kurangnya motivasi. Lalu yang kelima yaitu dikaitkan dengan imbalan, yang artinya pencapaian tujuan sebaiknya dihubungkan dengan kenaikan gaji, promosi, penghargaan, serta meningkatkan motivasi pegawai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen bersasaran. Manajemen bersasaran merupakan sistem yang digunakan oleh manajer dan pegawai untuk menetapkan tujuan. Ada 4 kegiatan utama manajer bersasaran. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan melibatkan pegawai di semua tingkat dan bukan hanya sekedar memperhatikan kegiatan seharian untuk menjawab pertanyaan apa yang sedang kita capai. Tetapi, para manajer mengikuti kriteria tujuan efektif yang dibahas sebelum dan memastikan tanggung jawab disebarkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua yaitu membuat rencana tindakan. Rencana tindakan memberi arahan bagi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dibuat untuk para individu maupun departemen. Lalu yang ketiga yaitu mengevaluasi kemajuan. Evaluasi kemajuan secara rutin penting dilakukan untuk memastikan bahwa rencana tindakan berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat yaitu menilai kinerja secara keseluruhan. Langkah terakhir ini, manajemen bersasaran adalah mengevaluasi secara seksama pencapaian tujuan oleh individu dan departemennya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari manajemen bersasaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zulfaiza Nailazaro dengan NPM akhir 217. Nah, yang pertama dari manfaat manajemen bersasaran, yaitu memiliki tujuan yang jelas, membuat upaya manajer dan pegawai menjadi lebih terarah pada pencapaian tujuan tersebut. Sistem ini juga dapat meningkatkan kinerja di semua tingkat organisasi karena setiap individu memahami apa yang harus dicapai dan bagaimana kontribusinya terhadap perusahaan. Selain itu, pegawai menjadi lebih termotivasi karena mereka dilibatkan dalam penetapan tujuan. Hal ini membuat mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Pada akhirnya, tujuan individu dan departemen dapat selaras dengan tujuan perusahaan, sehingga seluruh organisasi bergerak ke arah yang sama. Selain memiliki manfaat, manajemen bersasaran juga memiliki beberapa potensi masalah. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara terus-menerus dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan.
Yang kedua, hubungan yang kurang harmonis antara pimpinan dan pegawai dapat mengganggu proses pencapaian sasaran. Yang ketiga, tujuan strategis berpotensi bergeser menjadi sekedar tujuan operasional apabila tidak diarahkan dengan baik. Dan yang terakhir, budaya organisasi yang kurang mendukung partisipasi dapat menghambat keterlibatan pegawai dalam penetapan dan pelaksanaan tujuan. Selanjutnya, rencana sekali pakai dan rencana tetap. Nah, rencana sekali pakai atau single use plan dibuat untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu yang kemungkinan tidak akan berulang di masa depan. Rencana ini biasanya berbentuk program atau proyek yang bersifat sementara. Sementara rencana tetap atau standing plan adalah rencana berkelanjutan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas atau menghadapi situasi yang terjadi secara berulang di perusahaan. Rencana tetap biasanya berkaitan dengan masalah yang sering muncul seperti aturan pegawai mengenai absensi, disiplin, atau prosedur tertentu. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan dalam lingkungan bergejolak. Dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti, manajer perlu perencanaan yang fleksibel melalui tiga cara, yaitu perencanaan kontingensi yang menyiapkan rencana alternatif untuk menghadapi kemungkinan terburuk atau penurunan penjualan, krisis, gangguan operasional. Yang kedua ada pembuatan skenario, membayangkan beberapa kemungkinan masa depan atau optimis-pesimis agar perusahaan siap menghadapi perubahan. Yang ketiga ada perencanaan krisis, menyiapkan langkah pencegahan dan respon saat terjadi krisis dengan membentuk tim rencana detail dan sistem komunikasi. Selanjutnya, saya Rida Nora Kamala akan menjelaskan tentang pendekatan perencanaan untuk mencapai kinerja tinggi. Tujuan perencanaan dan penetapan tujuan adalah untuk membantu perusahaan mencapai kinerja yang tinggi. Proses perencanaan kini berubah agar lebih selaras dengan lingkungan dan pergeseran perilaku pegawai. 1. Ada pendekatan perencanaan tradisional. Pendekatan perencanaan tradisional dilakukan secara terpusat oleh manajemen puncak melalui Departemen Perencanaan Pusat atau Central Planning Department. Pendekatan ini perencanaannya bersifat top-down, yang artinya tujuan dan perencanaan ditetapkan oleh para eksekutif lalu diteruskan kepada divisi atau departemen untuk dilaksanakan setelah mendapat persetujuan oleh presiden perusahaan. Kelebihan dari pendekatan perencanaan ini adalah efektif jika diterapkan pada lingkungan bisnis yang stabil. Namun, dalam kondisi persaingan dan perubahan yang cepat, pendekatan ini menjadi kurang efektif. Jadi, pendekatan perencanaan ini memiliki kelemahan, yaitu kurang fleksibel. Sering tidak melibatkan pegawai secara langsung dalam proses perencanaan, sehingga inovasi dan komitmen karyawan terhadap tujuan perusahaan menjadi rendah, dan kurang responsif terhadap perubahan cepat. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan perencanaan kinerja tinggi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih partisipatif dan terdesentralisasi. Pendekatan perencanaan ini, proses perencanaannya tidak hanya dilakukan oleh manajemen puncak saja, tapi juga melibatkan manajer tingkat menengah dan pegawai di berbagai unit perusahaan, bahkan pihak eksternal yang berkepentingan. Dengan keterlibatan yang luas ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap tujuan perusahaan serta membangun komitmen dalam mencapainya. Keunggulan dalam pendekatan perencanaan ini adalah lebih fleksibel dalam efektif jika diterapkan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif karena memungkinkan perusahaan untuk responsif terhadap suatu perubahan. Melalui partisipasi aktif, pegawai dapat memberikan ide dan solusi inovatif yang dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Oke, selanjutnya itu ada panduan untuk membuat perencanaan di tempat kerja baru. Jadi, panduan ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, menetapkan tujuan abadi. Yang kedua, menggunakan panel instrumen kinerja. Dan yang ketiga, membentuk tim intelijen. Jadi, yang pertama itu menetapkan tujuan abadi yang bisa disebut stretch goals atau BHAG. Jadi, tujuan abadi itu sendiri merupakan tujuan yang ambisius, jelas, dan menggugah semangat. Tujuan ini mendorong organisasi untuk berpikir di luar kebiasaan dan berani melakukan inovasi besar.
Meskipun menantang, tujuan tersebut tetap harus realistis agar tidak menurunkan motivasi pegawai. Lalu yang kedua itu ada menggunakan panel instrumen kinerja, yaitu digunakan untuk memantau pencapaian tujuan melalui indikator kinerja utama seperti penjualan, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memantau kemajuan secara transparan, mengidentifikasi masalah lebih awal, serta mengambil keputusan dengan cepat. Lalu yang ketiga ada membentuk tim intelijen. Jadi tim intelijen atau intelligence team adalah sekelompok manajer dan pegawai lintas bagian. Biasanya dipimpin oleh ahli mengenai persaingan yang bekerja sama untuk memahami isu bisnis tertentu secara mendalam. Dengan tujuan memberikan pemikiran, kemungkinan, dan saran tentang tujuan dan rencana yang berkaitan dengan isu yang ada. Tim ini membantu manajemen dalam mengantisipasi perubahan, mengidentifikasi peluang dengan ancaman, serta menyusun strategi yang tepat agar perusahaan tetap kompetitif. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kekurangan kata. Terima kasih.